Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bagaimana Rasul mengajar. Nah, kali ini kita bahas adalah perintah Rasulullah untuk beberapa sahabat belajar bahasa asing, ya, kursus bahasa asing. Cakrawala keilmuan guru pertama, maksudnya Rasulullah, selalu membuatnya memikirkan kebutuhan negara yang mulai meluas secara signifikan. Karena negara memiliki hubungan dengan orang Romawi, ya, orang-orang di Syria, terutama dengan orang Yahudi di Madinah. Untuk itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan para murid di sekitarnya. Beliau mengetahui siapa saja sahabat yang bersamanya dan mengamati secara dekat kemampuan setiap individu yang cerdas dan bersemangat dalam belajar. Beliau melihat kecerdasan yang luar biasa dan ketajaman pikiran dalam diri Zaid bin Thabit. Maka beliau menugaskannya untuk mempelajari bahasa-bahasa yang dibutuhkan. Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mempelajari tulisan Yahudi waktu itu, ya, untuk beliau, ya, dan bersabda, sesungguhnya demi Allah, aku tidak mempercayai Yahudi atas suratku. Dia berkata, tidak sampai setengah bulan berlalu hingga aku mempelajarinya. Dan dia berkata pula, setelah aku mempelajarinya, jika beliau menulis surat kepada orang Yahudi, aku menuliskannya untuk mereka. Maksudnya sahabat Zaid menjadi juru tulisnya Rasulullah. Dan jika mereka menulis kepada beliau, yaitu orang Yahudi ngirim surat ke Rasulullah, aku membacakan surat mereka untuk beliau. Maksudnya membacakan, Zaid bin Sabit membacakan kepada Rasulullah. Beliau juga menugaskannya di lain waktu untuk mempelajari bahasa lainnya. Zaid berkata, Rasulullah memerintahkanku untuk mempelajari bahasa Syria, bahasa Syriak maksudnya. Dan setelah itu, meskipun masjid adalah sekolah pertama yang didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat pengajaran, itu bukan satu-satunya tempat untuk belajar. Beliau sering ditanya ketika berada di jalan, dimintai fatwa saat dalam majelis, dan menyampaikan hukum-hukum di setiap kesempatan yang memungkinkan, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian, damai maupun perang, sebab beliau adalah sekolah yang senantiasa bergerak. Ya, dijelaskan dalam kitab As-Sunnah Qabla Tadwin. Dan lebih dari itu, di Madinah ada sebuah rumah yang disebut Darul Qurra atau rumah para pembaca, yaitu rumahnya sahabat Makhramah bin Naufal. Di sanalah Abdullah bin Umi Maktum tinggal ketika datang berhijrah dari Makkah setelah perang Badar. Yuk, segera dapatkan buku ini, cocok sekali untuk pegangan para pendidik dan orang tua, ya. Pendidik secara umum, mereka mendidik dimanapun, cocok sekali dengan panduan buku ini jika ingin menjalankan sunnah Rasul dalam membentuk penerusnya. Terima kasih, wassalam.